Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Sebelum kita membahas lebih jauh, tentunya kalian harus tahu dulu apa arti dari istilah pembangunan wilayah. Nah, pembangunan wilayah adalah suatu pemanfaatan ruang wilayah dengan cara mengoptimalkan aktivitas serta fungsi wilayah untuk melakukan pengembangan potensi wilayah tersebut. Tujuan dari pembangunan wilayah tentunya agar kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dapat meningkat. Berikutnya, dalam suatu pembangunan tentunya memerlukan modal. Yang pertama yang diperlukan yaitu sumber daya manusia yang berkualitas. Dan yang kedua adalah sumber daya alam yang melimpah. Lalu siapa pelaku perencanaan pembangunan wilayah? Yang pertama jelas adalah seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Dan yang kedua bisa juga berasal dari pihak luar, yang mana diantaranya bisa dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota atau kabupaten, investor asing, pengusaha swasta dalam negeri, BUMN, BUMD, koperasi, ataupun masyarakat umum. Lalu mengapa perkembangan setiap daerah berbeda-beda? Yang pertama, karena potensi daerahnya pun berbeda. Yang kedua, lokasi pun ikut mempengaruhi itu. Yang ketiga, sumber daya manusianya yang berbeda. Dan juga sarana transportasi yang menunjang di setiap daerah itu berbeda-beda. Sehingga perkembangan setiap daerah berbeda-beda. Lalu, untuk mengidentifikasi wilayah pertumbuhan di suatu daerah, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah dari pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan cara apa? Dengan cara melihat angka pertumbuhan ekonomi dari satu waktu ke waktu, sehingga kita bisa tahu bagaimana pertumbuhan di wilayah tersebut. Yang kedua, dari laju pertumbuhan penduduk, yaitu dengan cara melihat angka pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu juga. Dan yang ketiga adalah perkembangan pemukiman. Sebetulnya poin ketiga ini sangat berkaitan dengan poin kedua, yang mana jika laju pertumbuhan penduduk tinggi, otomatis perkembangan perubahan penggunaan lahan di wilayah tersebut pun akan tinggi menjadi wilayah pemukiman. Yang keempat adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat, otomatis pertumbuhan di wilayah tersebut tergolong tinggi. Dan yang terakhir adalah penggunaan teknologi dengan cara melihat perkembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi di wilayah tersebut. Kita melihat jejak pertumbuhan wilayah Indonesia, nah sebetulnya Indonesia pernah menerapkan pendekatan kutub pertumbuhan atau kita sebut dengan istilah growth poles atau bersifat sentralistik, yang mana sifat ini terpusat pada suatu daerah saja. Ini terjadi pada zaman Orde Baru. Yang mana yang menjadi kota-kota pertumbuhan di Indonesia pada saat itu, yang pertama adalah Medan, yang kedua adalah kota Jakarta, yang ketiga adalah kota Surabaya, dan yang keempat adalah kota Makassar. Pembagian wilayah ini mengacu pada kota sebagai pusat industri atau urban manufacturing centers yang akan membentuk keterkaitan antar kota sehingga nantinya akan tercapai integrasi ekonomi nasional. Dan pusat-pusat pembangunan di beberapa kota ini diharapkan nantinya akan meneteskan dampak pembangunan yang tersebar ke seluruh pelosok daerah di tanah air. Hanya saja, pendekatan kutub pertumbuhan atau growth poles pada zaman Orde Baru itu memiliki kelemahan. Yang pertama terjadi kesenjangan wilayah, karena kota-kota atau wilayah yang menjadi kutub itulah yang akan dijadikan sebagai pusat pertumbuhan, sehingga terjadi kesenjangan dengan wilayah yang lainnya. Dan yang kedua, tingkat kerentanan ekonomi, sehingga ekonomi di Indonesia pada saat itu timpang. Dalam konsep pembangunan desa dan kota di Indonesia, ada beberapa istilah yang digunakan. Yang pertama dalam pembangunan desa. Dalam pembangunan desa ada istilah desa pusat pertumbuhan atau disingkat menjadi DPP. Nah ini, desa yang dipilih tentunya desa yang memiliki potensi. Berikutnya ada istilah Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa atau KTP 2D. Ini merupakan kawasan yang terdiri dari desa-desa yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan. Nah, DPP atau KTP 2D ini pada akhirnya akan memberi pengaruh
pada wilayah-wilayah di sekitarnya atau desa hinterland. Lalu ada istilah agropolitan district atau desa yang berada di lahan pertanian. Nah, agropolitan ini merupakan kawasan pertanian yang nantinya melayani pengembangan pertanian juga dan melayani pemasaran produksi pertanian untuk dikirim keluar daerah. Lalu untuk pembangunan kota ada istilah konsep program pembangunan prasarana kota terpadu atau disingkat menjadi P3KT. Ini sebagai upaya sistematis dan menyeluruh untuk mewujudkan fungsi dan peran kota. Selanjutnya ada program perbaikan kampung atau Kampung Improvement Program atau KIP yang dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia. Nah, selanjutnya ada upaya untuk menentukan wilayah pengaruh dari suatu pusat pertumbuhan terhadap wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Ada 4 teori. Yang pertama ada teori gravitasi, yang kedua ada teori titik henti, yang ketiga ada potensi penduduk, dan yang keempat ada teori grafik. Hanya Ibu akan membahas 2 teori saja yang sering keluar di soal UN sebelumnya. Yang pertama ada teori gravitasi dan yang kedua adalah teori titik henti. Nah, teori gravitasi ini sebetulnya mengadopsi dari teori gravitasi dari ilmu fisika. Nah, dalam teori gravitasi di geografi ini pula, ini dapat dipergunakan untuk menganalisis besarnya interaksi antar wilayah atau hubungan antar wilayah secara kuantitatif atau terhitung. Rumusnya adalah I1 dan 2 sama dengan K atau konstanta sama dengan P1 kali P2 dibagi J1 dan 2 dikuadratkan. Atau keterangannya I12 itu merupakan kekuatan interaksi antara wilayah 1 dan 2. K di sana adalah konstanta yang nilainya sama dengan 1. Sehingga kadang dalam penyelesaiannya dihilangkan saja. Lalu P1 itu sama dengan penduduk di wilayah 1. P2 adalah jumlah penduduk di wilayah 2. J12 itu adalah jarak antara wilayah 1 dan wilayah 2. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai kekuatan interaksi, kita pelajari contoh berikut. Diketahui jumlah penduduk kota A sama dengan 4.500 orang. Jumlah penduduk kota B yaitu 2.250 orang. Jumlah penduduk kota C yaitu 1.400 orang. Lalu jarak kota A ke kota B adalah 70 km. Dan jarak kota B ke kota C yaitu 80 km. Yang ditanyakan yang pertama, berapakah kekuatan interaksi antara kota A ke kota B? Dan yang kedua, berapakah kekuatan interaksi antara kota B dan kota C? Lalu kita jawab pertanyaan yang A menggunakan rumus yang tadi, yaitu IAB atau interaksi antara A dan B sama dengan, karena konstantanya 1 jadi kita hilangkan saja. Populasi kota A yaitu 4.500 orang dikali jumlah penduduk kota B yaitu 2.250 orang dibagi jarak antara kota A ke kota B yaitu 70 km dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 2,066. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang B, masih menggunakan rumus yang sama. IBC atau interaksi B dan C sama dengan jumlah penduduk kota B yaitu 2.250 dikali 1.400 orang yaitu jumlah penduduk kota C dibagi jarak kota B ke kota C yaitu 80 dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 492,18. Berikutnya yang perlu kalian ketahui adalah teori titik henti. Nah, teori ini dapat dipergunakan untuk memperkirakan penempatan lokasi industri atau pelayanan sosial antara dua wilayah. Contoh misalnya akan didirikan lokasi industri antara Sukabumi dan Cianjur. Di kilometer berapakah harus didirikan lokasi industri tersebut? Nah, itu bisa diselesaikan dengan menggunakan teori titik henti. Rumusnya yaitu DAB sama dengan D kecil AB dibagi 1 ditambah akar dari PB dibagi PA. Keterangannya, D
DAB di sini adalah jarak lokasi titik henti atau lokasi yang ingin kita ketahui yang nantinya diukur dari kota atau wilayah yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit. Lalu DAB di sini atau D kecil AB di sini adalah jarak antara daerah A ke B. Lalu di sini ada PB. PB itu adalah penduduk wilayah B. Lalu ada PA yaitu penduduk wilayah A. Lalu kita langsung ke contoh. Diketahui jumlah penduduk kota A yaitu 35.000 orang dan penduduk kota B 55.000 orang. Sedangkan jarak antara A ke B yaitu 65 km. Hitunglah jarak titik hentinya. Yang pertama kita lakukan adalah kita masukkan dulu jarak antara A ke B yaitu 65 km dibagi 1 itu sudah konstanta ditambah akar dari. Nah, berdasarkan rumus yang disimpan di atas adalah populasi atau jumlah penduduk kota B. Sehingga kita bisa masukkan 55.000 dibagi penduduk kota A yaitu 35.000. Sehingga hasilnya 65 dibagi 1 ditambah akar dari 1,571. Nah, lalu didapatkan hasil 28,85. Kesimpulannya, jadi lokasi titik henti yang pas antara kota A dan kota B adalah 28,85 km diukur dari kota A karena kota A memiliki penduduk yang sedikit dibanding kota B. Hal tersebut juga berarti bahwa penempatan lokasi pusat-pusat pelayanan sosial baik itu puskesmas ataupun industri yang paling strategis adalah berjarak 28,85 km dari kota A sehingga dapat dijangkau oleh seluruh penduduk baik dari kota A maupun kota B. Sekian penjelasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.